saya Anggi Fitriani dengan NIM F1B02310072 dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu adalah Budi Darmawan dengan NIM F1B02310069. Kemudian ada saya sendiri, Lydia Fitriani dengan NIM F1B02310072. Ada Muhammad Nurlian Anwar Salam dengan NIM F1B02310082. Terus ada Naufal Farwa Hanif dengan NIM F1B02310084. Kemudian ada Rizky Abdullah dengan NIM F1B02310087. Nah, di video ini kami akan menjelaskan rangkaian yang sudah kami buat, yaitu rangkaian full gelombang atau penyara gelombang penuh dengan kita gunakan beban resistif, baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian penyara terkontrol, di mana di sudut kiri paling bawah terdapat sumber AC, di mana simbol lingkaran dengan gelombang sinus, dan memberikan tegangan bolak-balik sinusoidal sebagai input. Kemudian di situ terdapat A1. A1 terhubung ke sumber AC dan ke gate SCR. Fungsinya untuk pemicu trigger pulse generator untuk SCR dan untuk menentukan sudut penyalaan A kapan SCR mulai konduksi. Dan kemudian di situ terdapat 4 SCR atau berada di tengah gambar, disusun seperti bridge receiver. Bedanya dengan dioda biasa, SCR hanya menyala saat mendapatkan pulsa dari A1 dan membentuk penyara gelombang penuh terkontrol. Kemudian di situ terdapat blok A3 yang di bagian atas, di mana diletakkan di jalur output sebelum beban. Fungsinya itu sebagai sensor tegangan keluar atau Vout dari rangkaian penyara. Data ini dikirim ke scoop yang terdapat di bagian kanan itu. Nah, dan kemudian terdapat beban R resistor di kanan. Nah, tempat energi diserap, tegangan dan arus resistor adalah hasil penyarahan. Kemudian terdapat blok A2. Nah, blok A2 diletakkan di setelah beban itu. Fungsinya sebagai sensor arus beban E-out. Data dikirim ke scoop untuk ditampilkan. Scoop kotak biru di kanan itu untuk menampilkan grafik sinyal dari A1 trigger, A2 arus beban, dan A3 tegangan output. Itulah yang terlihat pada gambar kedua 3 grafik itu. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian grafik hasil skopnya, di mana grafik atas itu sebagai gelombang sinus atau tegangan input AC. Ini adalah tegangan dari sumber AC berbentuk murni sinusoidal, naik turun positif dan negatif, ditampilkan di skop supaya bisa dibandingkan dengan hasil output. Kemudian grafik tengah itu gelombang positif terputus tegangan output Vout dari A3, diukur pada blok A3. Tegangan setelah penyara terlihat seperti sisi positif yang lolos karena 4 SCR menyara kedua setengah gelombang positif dan negatif. Ciri khususnya gelombang tidak mulai dari nol, ada potongan di awal setiap siklus. Itu karena SCR baru menyala setelah sudut penyalaan A, jadi tegangan keluaran bisa dikendalikan dan mengatur A. Hasil berupa DC terkontrol full wave receiver dengan sudut penyalaan. Dan kemudian di bagian bawah itu terdapat grafik bawah lebih rata arus beban dari A2 diukur pada blok A2 arus setelah beban resistor R. Bentuknya lebih halus dibandingkan tegangan karena sifat resistor membuat arus sebanding dengan tegangan, di mana I sama dengan V per R. Arus selalu positif, artinya beban menerima daya DC. Masih ada sedikit ripple karena tegangan input berbentuk sinus. Kesimpulannya, hubungan rangkaian ini dan grafik ini, input AC grafik murni sinus dari sumber, output tegangan grafik tegangan A3 hasil penyara gelombang penuh dengan pengandalian sudut penyalaan SCR, dan output arus grafik A2 arus DC pada beban berbentuk positif terus dengan sedikit ripple. Jadi fungsi utama rangkaian ini untuk mengubah
AC sinusoidal menjadi DC terkontrol. Tegangan ini bisa diatur dengan sudut penyalaan A pada SCR. Saya akan menjelaskan rangkaian yang rectifier atau penyala terkontrol. Nah, langsung saja kita menuju rangkaiannya. Di sini kita punya sumber tegangan AC, Vin, simbol sinus, 4 buah SCR yang digunakan sebagai supply terkontrol untuk penyarah. Nah, terus ada blok pemicu atau trigger atau gate pulse yang memberikan pulsa ke gate SCR agar bisa konduksi sesuai waktu tertentu. Nah, beban resistif air load, pengukuran sinyal tegangan input V-in, tegangan output V-out, dan arus output E-out. Terakhir ada scope untuk menampilkan gelombang hasil simulasi. Nah, mari kita bahas alurnya. Pertama-tama, kita tentu saja akan menuju input sumber V-in. Nah, tegangan AC sinusoidal dari sumber listrik masuk ke rangkaian. Nilai tegangan ini diukur menggunakan blok pengukuran tegangan lalu disalurkan ke output V-in untuk dianalisis di scope. SCR, penyarah terkontrol. Nah, di rangkaian ini menggunakan 4 SCR kan? Nah, yang disusun sebagai jembatan penyarah full wave control rectifier. Bedanya dengan diode biasa, diode otomatis menghantarkan biaya tegangan positif, sedangkan di sini SCR membutuhkan pulsa pemicu gate pulse agar bisa menghantarkan arus. Nah, pemicu atau trigger pulse atau gate signal, terdapat dua sinyal pemicu di sini yaitu A1 dan A2 yang dibutuhkan ke pasangan SCR tertentu. Nah, fungsi di sini untuk mengatur sudut penyalaan atau firing angle dari SCR. Ini menentukan kapan SCR akan aktif dalam setiap siklus AC. Dengan mengatur sudut penyalaan A, kita bisa mengatur besar tegangan output DC. Lalu di sini ada beban load R. Setelah melewati SCR, arus mengalir menuju beban resistif R. Tegangan di beban diukur menggunakan sensor tegangan. Hasilnya dikirim ke V-out. Arus yang mengalir ke beban juga diukur dan dikirim ke V-out. Terakhir, pengukuran dan scope. V-in sinyal AC atau sinyal input AC dari sumber, V-out tegangan keluaran DC yang sudah dikontrol oleh firing angle, E-out arus keluaran pada beban. Semua sinyal ini ditampilkan pada scope untuk melihat bentuk gelombangnya. Nah, Lanjut ya. Nah, lalu di sini merupakan hasil osilasi dari rangkaian tadi yang kita udah buat, yang kita sudah rangkai. Nah, grafik paling atas itu adalah tegangan input V-in. Bentuk gelombang sinusoidal penuh, simetris, positif, dan negatif. Amplitudo sekitar kurang lebih 150 volt. Ini adalah sinyal AC dari sumber sebelum masuk ke rangkaian penyarah. Nah, sesuai dengan input sumber masih berupa AC murni. Lalu nomor 2 atau grafik tengah. Dari atas, tegangan output V-out. Gelombang hanya bernilai positif. Bagian negatif dan V-in sudah disearahkan oleh SCR. Terlihat ada potongan delay di awal setiap setengah siklus. Ini adalah akibat dari firing angle A pada SCR. Oh ya, firing angle itu dalam kurung A ya. Nah, saat sudut penyalaan belum tercapai, SCR belum konduksi, tegangan adalah 0. Sedangkan setelah sudut A tercapai, SCR aktif. Gelombang mengikuti bentuk sinus positif. Inilah yang membuat output berupa DC terkontrol, bukan DC murni. V-out sesuai dengan karakteristik penyarah terkontrol. Bisa diatur besar rata-ratanya dengan mengubah sudut penyalaan A. Terakhir, grafik paling bawah atau nomor 3 dari atas adalah arus output E-out. Nah, di sini bentuk gelombangnya mirip dengan V-out, hanya beda skala, lebih kecil karena melewati beban resistif R. Nilai puncak arus lebih rendah, sekitar 8 A atau ampere, karena dibatasi oleh beban. Sama seperti V-out, ada jeda 0 sebelum SCR konduksi. Nah, kurang lebih E-out sebanding dengan V-out karena beban resistif arus hanya mengalir saat SCR aktif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.